Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julian Tipani dengan NIM 200104064 dari Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Sebelum itu, teman-teman harus tahu tentang kompetensi dasar, yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Yang kedua itu menyajikan data tentang objek biologi dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan sesuai dengan metode ilmiah dan memperhatikan dalam bentuk laporan. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu menjelaskan 4 karakteristik sains, yang kedua menguraikan tipe-tipe cabang ilmu biologi, yang ketiga membedakan setiap bidang dalam peran biologi, dan yang keempat menyebutkan langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium. Kita masuk pada materi. Yang pertama itu ruang lingkup biologi sebagai sains, yang kedua itu pengertian biologi, dan yang ketiga manfaat biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, pengertian ruang lingkup biologi itu sendiri adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup. Contoh yang paling sederhana yaitu kita temui saat kita makan daging hewan, lalu hewan mengeluarkan karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke udara. Oksigen yang dilepaskan tumbuhan yang dihirup oleh manusia, sementara sistem ekreksi kita mengeluarkan karbon dioksida. Kita masuk pada tingkatan ruang lingkup biologi itu. Yang pertama, molekul. Molekul adalah gabungan dari 2 atau lebih unsur atom. Molekul juga memerlukan parties kecil dari suatu unsur atau senyawa. Yang kedua itu sel. Sel merupakan satuan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Dan yang ketiga itu jaringan. Jaringan terbentuk dari beberapa sel teman. Sel-sel tersebut memiliki fungsi dan bentuk yang sama, misalnya jaringan pada hewan, jaringan otot, dan jaringan pada tumbuhan. Kita masuk pada organ. Organ terbentuk dari jaringan yang memiliki fungsi tertentu, misalnya daun, batang, dan akar yang ada pada tumbuhan atau organ pada hewan. Kita masuk pada populasi. Populasi itu sendiri adalah kumpulan dari individu yang sejenis menempati suatu daerah tertentu, misalnya populasi manusia atau populasi hewan. Pengertian biologi itu sendiri adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup dan berbagai macam organisme. Arti biologi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Sementara pengertian biologi secara umum adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evaluasi, taksonomi, dan ciri-ciri makhluk hidup di tiap spesies dan organisme. Kita masuk pada cabang ilmu biologi. Yang pertama itu agronomi, merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji mengenai tanaman budidaya. Anatomi itu sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji mengenai struktur tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, bakteriologi merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji mengenai kehidupan bakteri. Dan yang keempat itu adalah botani, merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji mengenai tumbuhan.
Kita masuk pada manfaat biologi pada berbagai objek tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama itu lingkungan. Lingkungan adalah bidang ilmu biologi sangat bermanfaat untuk memberi pemahaman kepada kita dan pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita. Gambar ini merupakan contoh dampak negatif dari pembuangan sampah anorganik yang mencemari lingkungan dan mempengaruhi habitat di sekitarnya. Yang berikut adalah energi. Energi itu sendiri adalah pemanfaatan biologi dalam bidang ini adalah untuk mencari energi alternatif seperti biogas dan biodiesel. Biosel dihasilkan dari kotoran ternak yang hasilnya cincin gas alami, sedangkan pada biodiesel dihasilkan dari tanaman seperti pohon jarak atau pohon singkong, hasilnya berupa alkohol atau etanol. Kita masuk pada industri. Industri itu sendiri adalah ilmu biologi banyak sekali digunakan dalam bidang industri makanan dan obat. Pada industri makanan, biologi digunakan dalam pemanfaatan bakteri baik menghasilkan makanan fermentasi agar tubuh lebih mudah menyerap nutrisi, seperti pada roti, nata de coco, dan masih banyak lagi. Sedangkan pada obat biologi digunakan dalam pemanfaatan virus yang akan diolah menjadi vaksin dan antibiotik untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri.